Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi kami yang berjudul Perkembangan Kognitif menurut Piaget dan Perkembangan Bahasa, yang mana kami akan mengaitkan dengan sinema Nusa dan Rara. Enjoy for watching. Baiklah teman-teman, topik ini menggabungkan dua fokus utama, yakni yang pertama perkembangan kognitif Piaget kontroversi dan yang kedua perkembangan bahasa. Baik, saya akan menerangkan yang pertama. Bagaimana anak memahami konsep bahasa jumlah dan kuantitas tetapi sama walaupun bentuk atau tampilannya berbeda, serta bagaimana anak berubah, serta bagaimana anak mulai belajar berpikir logis sesuai tahap usianya. Yang selanjutnya, perkembangan bahasa, bagaimana anak menggabungkan kemampuan berbahasa mulai dari memahami, mengekspresikan, hingga menggunakan bahasa dalam interaksi sehari-hari. Selanjutnya, untuk mengaitkan dengan film Nusa dan Rara, yakni serial Nusa dan Rara sangat relevan untuk dianalisis menggunakan topik ini. Karena yang pertama, banyak adegan yang memperhatikan proses berpikir logis anak-anak. Misalnya ketika Nusa dan Rara diberi tugas membeli bahan dapur dan harus memutuskan apa yang harus dibeli sesuai interaksi Uma. Serta ketika mereka tergoda mengambil barang lebih dari belajar tentang tanggung jawab serta akibat dari pilihan mereka. Yang kedua, dialog antar karakter sangat kaya dan edukatif, menstimulasi perkembangan bahasa anak seperti saat Nusa menasihati Rara atau ketika mereka berdiskusi tentang konsep kejujuran, ikhlas, dan adab sehari-hari. Dan selanjutnya, kami akan menampilkan beberapa video yang berkaitan dengan Nusa dan Rara. Simak berikutnya. Seperti yang telah disampaikan teman kami, selanjutnya kami akan menampilkan sebuah video. Simak video berikut ini. Nusa, biar Rara yang jelasin. Tadi itu Pak Ucok bilang, yakin kalian ini Azab belanjanya? Biasanya rumah kalian itu beli telur, roti, dan susu kan? Jadi kita beli aja sekalian, ya kan Kak? Terus uangnya cukup? Kurang rumah, jadi Pak Ucok kasih bonnya. Jadi jajanan kalian juga belum dibayar ya? Belum lah. Uma kan minta tolong kalian buat beli minyak, gula, sama garam aja. Uma kan gak pesan telur, susu, apalagi roti. Karena uangnya pasti gak cukup untuk bayar itu semua. Iya Uma, tadi Pak Ucok bilang bayarnya belakangan. Bayar nanti. Nah, dari video tadi yang berjudul Nusa dan Rara Jaga Amanah, kami dapat menjelaskan bahwa Nusa dan Rara belajar tentang tanggung jawab dan kepercayaan ketika diberi amanah oleh Uma untuk membeli bahan dapur, serta berdiskusi tentang arti berhutang dan kejujuran. Dalam episode Jaga Amanah, Nusa dan Rara tidak hanya belajar menghitung dan memilih barang sesuai kebutuhan konversi, tetapi juga berdiskusi secara aktif dengan Uma dan Pak Ucok, memperlihatkan perkembangan bahasa dan logika berpikir mereka. Setelah video yang pertama, kami akan menampilkan video selanjutnya. Jangan lupa disimak video berikut ini. Dan itu Abdul salin jawabannya dari internet. Oh, jadi kemarin nilai 100 itu hasil copy paste. Itu namanya curang, Dul. Abdul begitu pasti karena nggak ngerti sama pelajarannya kan? Jujur itu membuat hati tenang. Ya Nusa. Sebaliknya, kalau kita curang, bikin hati jadi gelisah. Walau nilai 100, tapi kamu sendiri tetap nggak ngerti kan? Iya. Nah, dari video tadi yang berjudul Belajar Jujur, kita dapat mengetahui bahwa yang menekankan pentingnya kejujuran dalam mengerjakan tugas, memperlihatkan perkembangan logika dan bahasa anak dalam memahami nilai moral. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Sebelumnya, simak video ini ya. Assalamualaikum.
sholat subuh belum? Keburu terang tuh, Ra. As-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Emang saya ngomong mau tidur kok. Nggak bisa dibiarin nih. Hah? Kok hujan sih? Aduh, kirain mimpi hujan. Taunya hujan beneran ya, sampai basah. Apa gendingnya bocor ya? Alhamdulillah, anak Uma udah pada bangun. Kalian lagi pada ngapain sih? Rara, udah sholat subuh. Oh, belum, Oma. Kenapa basah begitu mukanya? Nisa, ayo siap-siap sarapan. Iya, Uma. Loh, kok Kanusa di sini sih? Jadi Kanusa siramin air ke muka Rara ya? Itu tadi hujan buatan, Ra. Biar kamu bangun sholat. Ih, basah tahu. Udah, ayo jangan bercanda. Rara, cepetan sholat. Nanti waktu subuhnya keburu habis loh. Kan Rara belum umur 7 tahun, boleh nggak sholat? Kata siapa nggak sholat nggak apa-apa, Ra? Ngarang kamu, ngarang. Iya, Rara tahu kok. Kanusa yang paling rajin sholat deh. Yeay, sholat itu bukan masalah rajin, Ra, tapi wajib. Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisap kan sholat wajib, Ra. Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan, Uma? Betul, Nusa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Sebentar lagi matahari terbit tuh. Rara jangan sampai meninggalkan sholat. Oh, iya. Karena hukumnya... Iya, Mah. Iya. Rara mau sholat sekarang. Nah, gitu dong. Cakep. Uma, kita berangkat dulu ya. Iya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Uma, terima kasih ya udah bangunin Rara untuk sholat. Yang bangunin kan tadi Kak Nusa. Tandanya Kak Nusa sayang sama Rara. Pokoknya kalau Rara susah dibangunin buat sholat, siap-siap akan ada hujan buatan lagi ya, Ra. Nggak mau. Ya, Rara sholat. Episode spesial Ramadan ini mengandung diskusi antara Nusa, Rara, dan Uma tentang pentingnya sholat dan mendengarkan nasihat, serta proses anak memahami alasan dibalik aturan agama dan keluarga. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video yang berjudul Ikhlas. Tonton ya. Ikhlasin. Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang dan orang itu nggak baik sama Rara, jangan kesel. Udah ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih artinya nolongin nggak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Kapan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong. Soalnya Uma aja nggak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Oh, Makanya kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. wah hebat Nusa. Harusnya Rara
bersyukur ya. Makasih ya Nusa, udah ngajarin Rara belajar ikhlas. Nah, gitu dong. Udah nggak kesel lagi kan? Kalau gitu, sekarang tolong ngambilin Nusa minum dong. Haus. Kok nyuruh-nyuruh sih? Lah kan tadi Nusa udah ajarin Rara. Idih, kalau gitu ngajarinnya nggak ikhlas dong. Oh, iya ya. Baik, dari video yang telah kita tonton tadi, Rara belajar tentang keikhlasan dan pengalaman sehari-hari dan diskusi dengan Nusa, memperlihatkan perkembangan konsep berpikir dan kemampuan bertanya serta memahami penjelasan. Nah, pada episode tentang keikhlasan dan adab, dialog antara Nusa dan Rara memperlihatkan bagaimana anak bertanya, mengungkapkan perasaan, dan memahami penjelasan orang dewasa yang sangat penting dalam memperkembangkan bahasa. Dan video selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Beda orang nih, gak apa-apa ya. Sebelum saya menjelaskan, simak video berikut ini ya. Lala. Astagfirullah. Rara, sudah berapa kali Uma bilang kalau makan tuh dihabiskan, gak boleh bersisa. Romo. Kena kamu. Terus itu tuh TV. Kalau nggak ditonton ya dimatiin dong sayang. Bisa kena. Lampu tuh. Hah? Kalau udah terang, matikan. Jangan biarin nyala terus. Air juga tuh. Kemarin dibiarin ngocor terus. Wastafel sampai luber. Nusa sih. Nusa, kan kamu. Kok Rara? Berarti kalian itu mubazir. Pemborosan. Mubazir itu temannya setan loh. Astagfirullah. Maaf, Ma. Nusa. Uma kenapa sih? Marah-marah terus. Mana Uma gak marah? Kemarin air di wastafel luber. Kamu lupa matiin kan? Ih, Nusa juga lupa tuh matiin lampu. Iya kan? Mubazir tahu. Ya udah, mulai sekarang kita nggak boleh mubazir. Oke? Oke, siapa takut? Ah, Hemat air, jangan mubazir. banyakan. Tunggu ya. Ya ampun Nusa, kok segitu sih? Nih, gini, pas. Nusa, Rara. Yang Uma maksud mubazir itu bukan kayak gini. Ini sih namanya bikin sengsara. Sengsara. Maksudnya gimana, Uma? Maksud Uma, mubazir itu kalau kita melakukan sesuatu lebih dari keperluan kita. Bukan malah mengurangi hak yang lain. Lihat, kasihan tuh Anta. Masa jatah makannya kalian kurangi?
Maafin Rara ya, Enta. Kesian. Makasih ya Uma, udah ngingetin kita. Insya Allah kita nggak mau basir lagi. Alhamdulillah. Kalau gitu, supaya nggak mubazir, uang jajannya Uma kurangin ya. Dari video tadi yang berjudul Tidak Boleh Mubazir, Nusa dan Rara belajar tentang konsep tidak boros, memperlihatkan bagaimana anak memaknai instruksi orang tua dan menyesuaikan perilaku serta berdialog untuk memahami makna mubazir. Hai, ketemu lagi dengan saya. Nah, di sini kami sudah sampai di penghujung yang mana materi sebelumnya merupakan materi terakhir dari kelompok kami. Di sini kami akan menutup video ini, tapi sebelumnya saya akan mengundang teman-teman saya. Ayo guys, 1, ayo guys, 2, ayo guys, 3, bye. Sekian video dari kami. Sebelum kami menutup video ini, kami punya satu pantun. Pak Camat menanam tomat. Cakep. Menanam tomat di pinggir kali. Cakep. Kalau ada kata-kata kami yang kurang tepat, jangan dilaporkan kepada Yang Mulia Dini. Sekian video dari kami akhiri dengan